Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ceni. Hari ini kita akan membahas materi metabolisme. Standar kompetensinya yaitu memahami pentingnya proses metabolisme pada organisme. Lalu juga kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan fungsi enzim dalam proses metabolisme. Indikatornya yang bisa dicapai dari materi ini yaitu mendeskripsikan struktur enzim, menguji kerja enzim dengan enzim, dan menyimpulkan prinsip kerja enzim. Nah, tahukah kamu metabolisme itu apa sih? Sering mungkin kita memakai istilah kata ini, tapi mungkin artinya tidak tahu. Metabolisme dibagi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme, dan enzim di sana sebagai yang membantu proses keduanya. Kita lihat dulu arti metabolisme. Metabolisme berasal dari kata metabol, bahasa Yunani yang artinya berubah. Metabolisme yaitu seluruh proses reaksi kimiawi dalam suatu sel atau makhluk hidup. Lalu metabolisme dibagi dua, yang sudah dijelaskan di depan, ya, bahwa katabolisme dan anabolisme. Katabolisme yaitu berarti pembongkaran atau penguraian suatu molekul kompleks menjadi sederhana, sedangkan anabolisme kebalikannya, penyusunan atau sintesis suatu molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Nah, kita lihat contohnya. Katabolisme contohnya yaitu respirasi. Anabolisme contohnya fotosintesis atau asimilasi. Respirasi dibagi dua, ada respirasi aerob yang membutuhkan oksigen dan respirasi anaerob yang tidak butuh oksigen. Oke, selanjutnya kita lihat yang membantu proses keduanya yaitu si enzim. Enzim itu apa sih? Enzim itu adalah protein yang dia bergerak sebagai biokatalisator. Biokatalisator itu, enzim itu artinya mempercepat proses tanpa enzimnya itu ikut bereaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim nanti bisa kita lihat di slide berikutnya. Dia juga memiliki sifat-sifat, yaitu diantaranya tadi enzim adalah protein sehingga dia juga mudah terdenaturasi atau terurai oleh suhu yang tinggi. Bekerja spesifik, juga sebagai katalis, diperlukan dalam jumlah sedikit saja, dan dia bisa bekerja bolak-balik dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Yang berikutnya cara kerja enzim nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk reaksi. Enzim juga memiliki komponen-komponen. Kita lihat berikutnya komponen enzim. Komponen enzim yaitu komponen apoenzim yang berasal dari protein dan non-protein yang disebut gugus fosfat. Komponen protein berarti dia punya sifat termolabil atau terdenaturasi. Komponen non-protein gugus fosfatik terdiri dari dua, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim contohnya NADH, FADH, dan vitamin B. Kofaktor dari bahan yang anorganik contohnya Fe, besi, Zn, zinc atau seng, dan Cu atau sufrum atau tembaga. Nah, bila digambarkan enzim itu seperti ini. Dia memiliki bagian yang disebut dengan apoenzim dan koenzim tadi, ya kan? Nah, keduanya itu kalau bergabung disebutnya holoenzim. Nah, sehingga yang abu-abu itu yang disebut dengan substrat. Oke, selanjutnya cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu jika substrat dengan enzim bergabung maka akan membentuk kompleks enzim dan substrat, sehingga enzim itu akan membentuk produk. Kerja enzim ada dua, yaitu kerja enzim menurut teori gembok dan kunci atau lock and key. Lalu yang berikutnya adalah kerja enzim menurut teori kecocokan yang terinduksi. Bisa dilihat. Jadi kalau menurut teori gembok dan kunci, lihat enzim itu terdiri dari substrat dan enzim. Ada komponen, ada substrat dan enzim. Di sana ada sisi aktifnya atau aktif. Nah, kalau ini menempel, maka di atas itu akan membentuk produk. Yang berikutnya kerja enzim menurut kecocokan yang terinduksi itu, lihat. Jadi sisi aktifnya enzim itu dia lebih fleksibel,
sehingga produk yang dihasilkan juga seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Enzim memiliki sisi aktif yang bagian enzim mempunyai sebagai katalis. Pada sisi ini terdapat gugus prostetik. Oke, yang berikutnya substrat. Substrat adalah bahan atau materi tempat enzim bekerja, sehingga nanti akan menghasilkan produk atau bahan atau materi yang dibentuk sebagai hasil reaksi. Nah, ini cara untuk mengingat kerja enzim. Tempe Suzia Pro, temperatur atau suhu, pH atau derajat keasaman, lalu konsentrasi substrat. Nah, ini catatan, kalau konsentrasi substratnya itu lebih kecil dari konsentrasi enzim, maka reaksi itu akan cepat. Begitupun sebaliknya, kalau konsentrasi substratnya lebih besar, maka konsentrasi dari enzim, maka reaksi akan lambat. Konsentrasi enzim ya sama dengan yang di atas. Lalu inhibitor yaitu bahan penghambat, lalu aktivator di sana ada bahan untuk penggiat, dan berikutnya adalah konsentrasi produk. Oke. Yang berikutnya sifat enzim. Probio mempercepat, kere sekali hafalannya ya. Nah, apa maksudnya? Sifat enzim itu bahannya yaitu protein. Biokatalisator mempercepat proses, hampir sama dengan yang kedua, dengan ketiga. Lalu keseimbangan reaksi, dia bisa bekerja bolak-balik dan juga spesifik bekerjanya, dan dia juga disebut sebagai katalis dan dipengaruhi oleh lingkungan. Demikian materi dari saya kali ini. Assalamualaikum.